Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar menyatakan Direktur PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan sengaja membeli minyak mentah RON 90 atau setara dengan Pertalite yang kemudian dioplos dengan RON 92 atau setara Pertamax. Tidak hanya itu, Kejagung juga menemukan modus mengangkat harga biaya pengapalan secara tidak wajar dalam impor minyak mentah. Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar menyebut kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Selain menetapkan Direktur Utama Pertamina Patraniaga sebagai tersangka, Kejaksaan Agung juga menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka dan langsung ditahan. Kejagung bilang korupsi di anak perusahaan Pertamina terjadi pada tahun 2018 hingga 2023. Modus tersangka adalah dengan sengaja menurunkan produksi kilang dalam negeri agar bisa mengimpor minyak mentah dari luar negeri. Namun berdasarkan fakta penyidikan yang didapat, tersangka RS, SDS dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir atau OH yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Dan pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Penyidik Kejaksaan Agung menemukan biaya tata kelola minyak yang tinggi. Ini mempengaruhi subsidi BBM yang dibebankan ke APBN dalam bentuk skema subsidi. Kejaksaan Agung menemukan kerugian keuangan negara sebesar 193,7 triliun rupiah, diantaranya kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sebesar 35 triliun rupiah, kerugian akibat impor melalui broker, melalui kompensasi, dan pemberian subsidi dari APBN. Selain menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga sebagai tersangka, Kejaksaan juga menetapkan 6 orang lainnya. Di antaranya ada Yoki Fernandi, ini adalah Direktur Utama Pertamina International Shipping. Kemudian ada nama Agus Purnowo dari PT Kilang Pertamina. Kejagung juga menetapkan 3 orang lainnya yakni dari pihak swasta yang semuanya kini telah ditahan untuk kepentingan penyidikan. Penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid terkait dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut hingga sekarang penyidik telah menggeledah 7 rumah dan kantor dari para tersangka. Penggeledahan berlangsung di Jalan Jenggala Kebayoran Baru. Rumah mewah milik Riza Khalid diduga dijadikan kantor dan berkaitan dengan dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Hingga kini proses penggeledahan masih berlangsung. Jadi kami sampaikan bahwa penyidik sampai hari ini sudah melakukan setidaknya 4 kali penggeledahan, ya, 4 kali penggeledahan di
beberapa tempat sejak penyidikan ya di Oktober 2024, dan kemarin itu penyidik juga melakukan penggeledahan di 7 rumah dan kantor dari para tersangka, dan hari ini penyidik juga melakukan penggeledahan di 2 tempat ya, seperti yang Mbak sampaikan itu. Jadi sekarang sedang berproses dan penyidik sekarang sedang bekerja di sana, dan mudah-mudahan ini bisa cepat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan membersihkan berbagai kasus korupsi termasuk dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama tahun 2018-2023. Menurut Presiden, kasus ini menjadi perhatian pemerintah dan akan segera dituntaskan. Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat.